Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjiriansyah, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi, Komunikasi, dan Informatika, Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Big Data dan Business Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agung Trayudi, Eskom Mkom. Lanjut saja, untuk soal nomor pertama, berikan contoh real penggunaan Big Data pada clustering. Jadi pada penggunaan contoh real Big Data clustering, pada clustering, saya mengambil dari contoh jurnal yang berjudul Deteksi Instruksi Jaringan dengan K-means Clustering pada akses log dengan teknik penggunaan Big Data. Nah, jadi di sini, di jurnal ini menjelaskan tentang keamanan jaringan adalah satu aspek penting dalam terciptanya proses komunikasi data yang baik dan aman. Namun, adanya serangan yang efektif membuktikan bahwa sistem keamanan yang berlaku belum cukup ya. Jadi belum cukup efektif untuk mencegah dan mendeteksi serangan. Salah satu metodenya yang dapat digunakan untuk mendeteksi serangan itu adalah dengan instruksi detection system atau IDS ya biasa disebutnya. Nah, besarnya data, cepatnya perubahan data, serta variasi data merupakan ciri-ciri dari big data ya. Jadi akses log secara teori termasuk dalam kategori ini sehingga dapat dilakukan pemrosesan eh, menggunakan teknologi big data ya dengan Hadoop dengan Hadoop ya. Jadi penelitiannya dilakukan dengan menganalisis akses log dengan K-means clustering ya menggunakan pengolahan metode big data. Jadi penelitian juga menghasilkan satu model yang menggunakan metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi sebuah perbandingan dengan probabilitas menghasilkan satu model yang dapat digunakan perbandingan ya kedua metode pengolahan big data menggunakan PySpark dan metode tradisional ya menggunakan Python standar. Jadi metode big data juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam waktu yang dibutuhkan dalam eksekusi program. Nah, selanjutnya di soal nomor 2 ada 3 algoritma AHC ya, yang sering dipakai, slide single link, complete link, dan reference link ya, berikan perbedaan dari algoritma tersebut. Jadi kalau misalnya single link, jadi itu jarak terdekat ya atau tautan tunggal. Jadi memberikan hasil bila kelompok-kelompoknya itu digabungkan menurut jarak antara anggota-anggota yang terdekat ya di antara dua kelompok jadi ya. Kalau yang single, jadi yang terdekat yang diambil di antara dua kelompok tersebut gitu ya. Kalau misalnya average link atau jarak rata-rata ya, jadi jarak antara rata-rata ini digabungkan rata-rata pasangan si kelompok ini ya, anggota kelompok masing-masing pada himpunan di antara dua kelompoknya gitu ya. Nah, kalau misalnya complete link berarti itu jarak terjauh ya atau tautan lengkap ya. Terjadi bila kelompok-kelompok yang digabungkan menurut jarak antara anggota-anggota terjauh. Jadi kan kalau misalnya single itu yang apa namanya? Yang dekat ya. Kalau misalnya komplit berarti yang jauh gitu. Nah, itu dia jawaban nomor 2. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 soalnya adalah berikan contoh klasifikasi decision tree ya. Nah, di sini juga untuk contoh klasifikasi decision tree-nya saya juga menggunakan referensi dari jurnal dengan berjudul implementasi fusi decision tree untuk mendiagnosa penyakit hepatitis ya. Jadi tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah untuk menerapkan salah satu teknik klasifikasi yaitu fusi ID3 decision tree pada data pemeriksaan hasil lab pasien ya. Yang kedua untuk mengetahui hasil implementasi dari fusi ID3 ya pada hasil lab pasien menggunakan aplikasi PHP MySQL yang sudah dirancang ya. Jadi metode yang dirancang. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode klasifikasi dengan fusi decision tree ya. Dengan menerapkan teknik data mining pada data hepatitis
Diharapkan dapat ditemukannya aturan klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi potensi seorang terserang penyakit hepatitis tersebut ya. Jadi algoritma yang digunakan dalam fuzzy decision tree itu adalah ID3 ya. Hasil implementasi dari fuzzy ID3 itu terhadap data hepatitis B ya, terhadap data hepatitis B adalah yang pertama ya, jadi ditentukannya aturan fuzzy untuk ketiga training set. Yang kedua, perhitungan ketiga training set diperoleh keakuratan yang terbaik yaitu dengan nilai 88,5%. Ya, di mana data yang dipakai 15 data training set. Dan yang terakhir, pembentukan fuzzy ID3 sangat berpengaruh pada hasil training set ya. Jadi semakin banyak dan semakin akurat datanya akan menaikkan keakurasian hasil fuzzy ID3-nya. Nah, itu jawaban nomor 3. Nah, selanjutnya nomor 4 ya, soalnya jelaskan maksud dan kegunaan market basket analysis ya. Jadi market basket analysis ini adalah bertujuan untuk mengetahui hubungan antar produk ya, antar produk yang dibeli oleh konsumen dalam satu kali transaksi. Jadi market basket analysis ini juga merupakan salah satu bahasan dalam data mining ya. Dalam market basket analysis ini dibutuhkan data transaksi yang cukup besar ya pada pola hubungan antar produk ya yang dapat semakin valid ya. Jadi pola hubungan antar produk yang ini berupa interesting rules ya. Jadi market basket analysis ini memberikan informasi produk apa saja yang sering dibeli oleh konsumen secara bersamaan. Contohnya, jika seorang konsumen membeli senter ya, maka ia juga akan membeli baterai ya. Jadi ada hubungannya dong, ada terkaitannya dengan senter dan baterai karena tanpa baterai senter tidak bisa digunakan. Jadi informasi-informasi inilah yang dapat digali secara dari data mining dengan market basket analysis ya. Jadi produk-produk yang sering dibeli secara bersamaan dapat ditempatkan secara berdekatan ya. Jadi sehingga konsumen dapat dengan mudah menemukan apa saja yang ia cari gitu. Dengan demikian para konsumen juga merasa puas ya, dan penilaian juga akan meningkat untuk suatu departemennya ya. Nah, itu jawaban nomor 4. Nah, selanjutnya soal terakhir, berikan contoh lain dari algoritma a priori dalam aplikasi Big Data Intelligence ya. Big Data dan Business Intelligence ya. Di sini juga saya contohnya menggunakan dari referensi jurnal, yaitu yang berjudul dengan implementasi algoritma a priori terhadap data penjualan pada perusahaan retail. Ya, di sini perkembangan dunia bisnis saat ini semakin pesat sehingga perlu strategi khusus untuk meningkatkan omset perusahaan. Dalam kasus ini adalah perusahaan retail ya. Jadi dalam meningkatkan omset perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan proses data mining ya. Salah satunya adalah menggunakan algoritma a priori ya. Dengan algoritma a priori dapat ditemukan aturan asosiasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai pola pemberian barang oleh konsumen ya. Jadi penelitian ini juga menggunakan data respiratory sebanyak 209 record ya. Yang terdiri dari 23 transaksi dan 164 atribut. Dari hasil penelitian ini juga didapatkan barang dengan nama Green Cupid Heart Coat dan Hanger adalah produk yang paling sering dibeli oleh para konsumen dengan diketahuinya pola pembelian barang oleh konsumen. Jadi pihak pengelola perusahaan dapat meningkatkan omset perusahaan dengan mengacu kepada hasil dari pengelolaan data transaksi penjualan dengan menggunakan algoritma a priori. Nah, cukup sekian jawaban dari ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Big Data dan Business Intelligence kelas K01. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.